So now I'm with Pati, the founder of Waxy. Now we are going to talk about what's the most interesting life in 30s. So I heard everyone talking about hidup di umur 30-an. You only need to focus to finding balance. Exactly. Is it finance or life mentality? And appreciate your experience by the time you have passed that 20s life and embrace your personal growth. I see you make a lot of content about how's life in early 30s. What do you think what do you think it's interesting for you to make a content like that? Oke, got it. Jadi emang unik ya. Here I'm not the one who is representative for someone who are 30 or 20s perhaps, or someone who already passed the quarter life crisis. Yeah. But the thing is like, So you feel you ever felt that you have a quarter life crisis? exactly, we already passed it, right? Yeah. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya gini, Fit. Jadi kalau lo pernah lewat di usia 20, mungkin di situ lo ngerasa kayak, oh ngejar cita-cita, trial and error, and this 30 is like your starting point di mana lo bakal mulai segala kehidupan yang kemarin salah-salah diulang kembali biar nggak salah lagi. Okay. Jadi kalau misalnya sekarang lagi happening nih, film yang sekarang lagi happening di Indonesia, itu kan gimana cara ngulang biar orang tuh nggak salah lagi. And 30 is like the golden period if you wanna change your life. Because it's like no one say that it's too late to change your life starting from 30. Malah ada yang bilang bahwa, oh ternyata usia 30 itu masa dimana kamu lebih calm down, tone down, karena nggak emosional. Karena kamu lo udah belajar di usia 20 atau quarter life crisis, dimana lo udah anxiety sama pencapaian orang, udah sampai mana. Tapi 30 lo udah ngerasa self acceptance. Kayak, oh ternyata emang start line gue di sini dan finish gue di sini. Biarin orang lain ngomong apa, tapi gue yang penting punya pace gue sendiri. Makanya banyak Fit sekarang usia 30 banyak ikut event lari, bener gak? Yep. So they already appreciate their life, their pace of life. Jadi nggak kejar-kejaran. Mereka musuh utamanya apa? Oh diri gue sendiri nih. Kemarin base record gue udah berapa nih lari. Nah sekarang harus lebih baik. Bukan bicara sama orang lain. This kind of the 30 life. It's really interesting and I also feel the same thing. But if we're talking about the quarter life crisis, I don't know why I don't relate with it because I feel now young generations mostly don't know how to feel part of the process. Iya, bisa kayak gitu. And do you think it's normal that in the 20s you don't know how to make something, you don't know lu mau jadi apa sebenarnya, Oke. kayak gitu. Because I feel as a person who always believe in process, since 20s, I know what is my purpose. What do you think in your But I think life is all about journey. Jadi lo nggak masalah mau lewati itu di 20, di 30. Tapi yang the point is like, banyak orang nggak coba trial and error di 20. Jadi misalnya, oh mereka nggak ngerasa explore banyak di situ. Nah sebenarnya harus di highlight adalah misalnya lo harus coba apapun nggak masalah di 20. Mau kecapai mau enggak di 20 nggak masalah. Di 30 juga baru mulai nggak masalah. Sekarang kita bakal bilang pencapaian seseorang apa? Karir, pernikahan, marriage, or everything. But sometimes it's going failed. But it's not always failed. Bahkan apa yang kita lalui secara karir tiba-tiba bisa dipecat atau apa gitu ya. Tapi mungkin itu turning point buat kita bikin startup atau apa. Itu setiap orang tuh pasti punya fase yang berbeda-beda. Dan emang it's tough. Di usia 20 mungkin karena struggle banyak orang di fase quarter life crisis. Terus juga pencapaian orang-orang mulai growth. Dan growth itu sangat eksponensial di 20. Tapi bukan berarti 30 juga nggak usia yang matang. Banyak pemimpin-pemimpin Indonesia pun juga lahir di usia 30 ke 40. Bahkan 40 onwards. Kita lihat pemimpin Indonesia pun juga banyaknya 40 ke atas. Direksi-direksi BUMN misalnya yang muda-muda itu 35 ke atas kan. Gitu. Jadi it's not too late focusing on your process. Even you didn't recognize what kind of your process gitu ya. Nah nggak masalah gitu. Misalnya sekarang banyak anak-anak sekarang sampai ngeluh, kemarin gue ada anak intern. Kebetulan anak internnya kayak curhat. Bang gue ngerasa kayaknya telat deh buat
buat sukses. Gue takut nggak jadi orang sukses. Sorry, dia umur berapa? 20 20? 21st ya. 21st? 2020. Wow, Nah, oke. sampai gue tanya balik kayak, apa yang kamu ragukan gitu dengan kamu tidak sukses? Karena suksesnya itu memang beda-beda gitu. Kalau kamu udah usia 30, sukses itu bukan soal duit aja, bener gak sih? Sekarang gini, at the Couldn't end of the day, agree more. ya we couldn't agree more. At the end of the day, kita akan punya misalnya punya pasangan, punya rumah, punya kendaraan, cuma beda tipenya aja, cuma beda lokasi rumahnya aja. So do not be worry about it. Gitu. Yang paling penting apa tadi live at present. Jadi maksudnya banyak orang yang nggak tinggal di usianya gitu atau anxiety itu bukan cuma anak-anak itu sebenarnya gue lewatin juga gitu. Itu yang gue ngerasa nyesel kenapa sih waktu usia 20-an ngerasa I force too much with myself. Jadi gue ngerasa ngehantam diri sendiri kayak lo harus A, B, C, D sedangkan kayak emang status sosial ataupun juga kesuksesan itu ada metriknya, ada parameternya. Kalau emang parameternya sukses itu dari uang, terus kenapa misalnya orang yang berduit sekarang fokus ke kegiatan sosial, bener nggak? Contoh Bill Gates, tahu nggak? Lo tahu nggak bahwa Bill Gates itu banyak funding sosialnya. Bahkan dia itu merupakan funding donor apa ibaratnya dana kesehatan lebih tinggi daripada US sama UK sendiri. Oke. Bill Gates Foundation. If he wants, dia bakal kayak ya udah bodo amat, gue nikmatin hidup gue aja YOLO daripada aja. harus kegiatan. Bener. YOLO aja. Tapi kan hidup tadi, ketika misalnya ada yang bicara soal yang hierarkisnya itu ya, hierarkis dari aktualisasinya manusia, ya tadi aktualisasi diri gitu. Oh ternyata hukum Maslow tuh bener gitu. Oh ternyata memang manusia itu kalau udah bicara soal lapar, udah beres, karir udah beres, dan sebagainya, yang mereka cari apa? Impact gitu. Tapi apa kita harus nunggu berduit dulu atau misalnya sukses dulu untuk ngasih impact? Ternyata kepuasan batin itu nggak cuma soal material thing, gitu. Jadi gue pernah baca di Indonesia Millennials Report-nya IDN di tahun 2019, even it's not really recent update, but the thing is like apa sih alasan orang pilih tempat kerja? Guess what? Oh, alasan tempat kerja. In the beginning of 20s, I think gua sadar kalau gua kurangnya apa di bidang, because I'm from maritime industry, yaitu tentang bisnisnya pelayaran. Jadi yang gua kejar adalah, oh gua belum tahu soal bisnis pelayaran, jadi gua cari bidang yang terkait bisnis pelayaran. Yang relevan karena lo sekolahnya vokasi, Yeah, bener nggak? not, I don't know, it's earlier to underline this, but not exactly the money. Iya. No. Tapi surveinya bilang bahwa seseorang itu misalnya cari tempat kerja, yang pertama mereka lihat apa? Itu pasti gaji. Really? Surveinya bilang gaji. We Hmm. talk about majority of people. We are not talking about us. It's sure, Nah, tapi absolutely. tidak munafik juga sama, pasti kita lihat gaji. Nah, yang kedua adalah ada fakta menarik, apa alasan seseorang resign dari tempat kerjanya? Is it all about money or salary? I think it's a work environment, like probably the managers. Exactly. Yang paling penting ternyata mereka itu pindah akan mempertimbangkan bagaimana pengembangan diri mereka. Baru gaji. Baru misalnya tadi tempat kerja, manajer dan sebagainya. Gaji jadi nomor 2, Fit. Okay. This interesting data that I found. Jadi kalau gue lihat dalam kasus ini sebenarnya, oh ternyata di usia 20 ya wajar. Semua orang akan materialistis, akan melihat kesuksesan itu dari semua orang akan melihat kesuksesan itu dari hal yang sifatnya terukur dari uang gitu ya. Tapi ternyata faktanya adalah mungkin di usia 28, 27 mulai tuh shifting cari kerja baru atau apa. Ternyata Absolutely. yang mereka cari ternyata work life balance. Jadi nggak salah anak milenial atau Gen Z, gue nyari tempat kerja emang bisa work life balance yang mental health-nya emang dipikirin gitu ya. That's normal thing. Okay. If you work and you earn a lot of money, plenty of thing that you already earned, tapi lo nggak punya waktu buat nikmatinnya buat apa? True. Ya, tapi itu fakta gitu. Tapi juga kita nggak bisa munafik bahwa oh kalau misalnya gaji gede ya juga kita punya modal buat healing, bener nggak sih? Betul. But more than that everyone deserves is impact. If you want to talk about impact,
So everyone does. It's totally possible. Kalau misalnya bicara duit atau apa, pasti kita bakal kalah-kalahan. Tapi kalau soal impact, semua punya kesempatan yang sama. Mau nggak sih berdampak di usia 20 atau 30-nya ini? Gitu. Dari hal kecil, a small step around you. Okay. Aside from nearby. I don't know whether everyone will judge me because of this opinion, but I will just say that kalau misalnya lu bilang nggak semua orang kayak punya nyari sebuah kesempatan, tapi lebih carinya pendapatan sekarang. I think this is because of the external influence yang ada, yang nggak bisa kita kontrol. Benar. One of them it's social media. Banyak menurut gua social media ada positif dan negatifnya ya, we don't know about it. Mereka mencoba untuk meng-compare bahwa oh ternyata gue ketinggalan banget gara-gara keseringan lihat social media. And this is interesting because about what you were talking about before, it's live your presence. Mereka berusaha climbing the ladder, but also mereka juga ngelihat hal-hal yang nggak bisa mereka kontrol di social media. What do you think about it? That's the truth. And how to melihat itu sebagai kesempatan yang bisa kita gunakan ke karir kita, atau apa yang perlu kita lakukan sebenarnya karena pengaruh-pengaruh social media? Okay. If you want to talk about the influence of social media itself, it is quite, interesting part because we can see the Gen Z situation now. They always lock their own profile. Let's follow it. That's on Right. point. Yeah. This less following, and they make it private, right? And Without no without picture. any post Yeah, without any post. on it. And yang paling penting sebenarnya gini, gue suka encourage anak Gen Z ataupun anak intern, upload aja yang emang lo suka di situ. Anggap social media as your diary. Lo bisa curhat di situ, lo bisa ekspresi apapun itu, karena semua orang akan narsis ke dirinya masing-masing. Emang ada yang peduli lo posting apapun, lo survey misalnya, terus emang ada seberapa orang peduli? Ya likes kita bisa lihat, tapi besok juga mereka bakal lupa. Kita normalisasi ketidaksempurnaan diri kita di sosial media. Nggak harus, di sosial media harus terlihat perfect. Nah itu sebenarnya memang sosial media dilema saat ini. Karena perfectionism, kesempurnaan di sosial media itu membuat orang menjadi insecure. Gue harus upload tapi kok takutnya dijulidin sama orang. Kok ngerasa gue gak layak di upload. Jadi gue archive tuh semua postingan. Mau sampai kapan? Bener gak sih? Yeah. Just express your feeling gitu. Gue gak masalah kalau misalnya ada 1, 2, tapi kalau trennya ini banyak orang pakai sosial media jadinya pasif. Gue sayang karena apa? Jujur, generasi anak muda sekarang itu potensinya gede banget. Kemampuannya lebih keren. Kita anak millennials. Kita mungkin skillnya gak secepat mereka belajarnya. Yeah. Ya. Tapi apa yang harus kita lihat? Oh ternyata potensi ini harus diketahui sama orang nih. Maka kalau di generasi millennials, we utilize social media to express our potential part, which is invisible in our office, right? Nah kita pengen nunjukinnya, yaudah pakai social media biar bos ataupun environment kerja tahu gue punya skill ini. Then it will expand our network, expand our not scope of work, but the opportunity that we can be more than our expected, right? Gitu. Jadi itu sebenarnya social media is like a tools, is like a knife, is like a fire. It depends on how you utilize it. Sure. I think I get a point right now. Yang sebenarnya yang mereka pedulikan itu lebih kayak omongan orang lain dibanding apa yang bisa mereka lakukan. Exactly. But I want to highlight that. Jadi sebenarnya itu stereotip yang kita tempelin ke Gen Z, benar nggak? Iya. Padahal kita di usia 20-an pun juga sama. Kita sangat mempertimbangkan. Kayak mau contoh ya, dulu waktu SMP atau SMA misalnya ada orang ngerokok karena ikut-ikutan temennya. Tapi di usia 30, gue udah bodo amat. Bukan berarti gue gak ngerokok terus gak ditemenin sama teman, bener gak sih? Yang penting apa? Asik, bener gak? Nah itu kan journey, Fit, yang gak orang lewatin. Maksudnya setelah usia 30 baru kita lebih YOLO gitu ya. Lebih gue udah punya prinsip dan gue settle sama ini gitu. Gak harus ikut-ikutan orang. Dan gak masalah. Dan sekarang misalnya Gen Z sekarang ngerasa ada stereotip itu ataupun anak-anak muda sekarang, ya wajar. Karena mereka di fasenya tadi beberapa aspek, ada pandemi, ada apa yang membuat mereka merasa tertinggal
fasenya untuk ibaratnya membranding diri mereka di sosial media. Gitu. Okay. Karena kita banyak expose outdoor activity during that time, right? Okay. So do you ever, I also think that by the time I'm in 20s, tutup aja kupingnya gitu. Kalau orang bilang, "Iya, di umur 20-an masih mencari validasi," kayak gitu. And I think there's nothing wrong about it. Kayak itu adalah proses trial and error yang ibaratnya kita bakal evaluasi, yang mana, gimana caranya bisa lebih baik lagi dari apa yang Benar. sebelumnya kita lakukan. Biasanya yang paling takut adalah gini sebenarnya, we are going nowhere. Jadi kita nggak kemana-mana. That's Aktif sosmed enggak, off sosmed tapi nggak aktif di hmm, real life gitu kan, itu jadi lebih bahaya gitu. Karena kita tadi confused, mau jadi apa nih, mau jadi yang mana nih personanya. Nah sebenarnya baik lagi nih ya, kita tone down lagi gitu ya. Jadi gue, sedikit ngasih apa ya, ada riset kecil-kecilan. Awalnya iseng-iseng di TikTok waktu itu, bikin konten nearly 30. Jadi buat orang-orang yang misalnya lo ngerasa anxiety or feeling anxious during, or heading, 30 years old, yuk kumpul sini gitu ibaratnya. mhm, Terus gue coba posting, jadi insecurities yang gue rasain waktu itu, gue posting jadi di sosial media, di TikTok, and it's going viral. mhm, Unfortunately ternyata banyak orang yang ngerasain hal serupa. Ngerasa, dirinya terlambat, ngerasa dirinya nggak layak untuk sesuatu hal yang besar gitu ya. Itu banyak orang insecure, dan kok gue udah mau 30 kok masih gini-gini aja. mhm. Itu terjadi banyak orang, dan ketika gue upload konten kayak gitu ternyata banyak traffic-nya. Even untuk yang misalnya jokes-jokes-nya juga ya. Iya. Tapi, yang gue lihat dari sini adalah, gue coba rangkul teman-teman yang mau 30, yuk kumpul, tenang, hidup nggak semestinya, sama aja kok semua trennya. Pace-nya mungkin beda-beda, ataupun juga gue lagi ngerasa insecure, gue ternyata kesemangatin sama si netizen komennya. Oh Oke. ternyata gue nggak sendirian gitu. Kayak mungkin kita ngalami fase kegagalan, gagal misal dapat beasiswa, gagal apa gitu. Mhm, That's part of our lives. Itu juga ketika gue posting ternyata, oh ternyata nggak gue sendirian. Oh ternyata ada teman. Oke, jadi rasa insecure-nya jadi kurang lagi, anxiety kurang lagi. Mungkin sekarang orang takut di sosial media adalah komen, hate comment or negative comment, right? like what? What do you know? Mmm, Comment. kayak orang tuh takut misalnya dikomentar dengan hal-hal yang negatif kayak, eee, fisik, terus juga pendapatnya. Pendapatnya dianggapnya, "Oh kok sotoy banget sih." Ibaratnya bahas itu sotoy banget sih, ngasih opini tentang itu. Nah, orang rata-rata kalau untuk ke sosial media takutnya itu negatif comment atau hate comment. Makanya sekarang sosial media pun, IG pun juga ngasih fasilitas kayak buat close friend lah, apalah, buat lo yang takut misalnya takut di-judgement sama orang-orang. Padahal AI atau sosial media dengan algoritmanya itu akan, ibaratnya akan mendukung apa yang kita lakukan. Kalau misalnya lo sering posting ngeluh misalnya, ya nanti sosial media pun juga mendukung untuk ke arah sana. Tapi kalau misalnya lo ke arah positif, ya yang pasti positif-positif aja, gitu. Contoh ada artis misalnya, artis yang, aduh nggak bisa pakai contoh ya. Tapi misalnya tapi benar, tapi misalnya gini, ada politikus atau artis yang pakai sensasi, ya. Ada artis ataupun politikus yang fokusnya sama prestasi. Lo bisa lihat komentar bawahnya setiap mereka posting sama atau beda. Misal sama-sama good looking, sama-sama, cantik gitu ya, tapi kok komentarnya beda, Iya. cara approach-nya beda. Kalau lo emang misal fokus ke fisik, ke pencitraan dan sebagainya, komentar pun akan ngikutin. Tapi kalau lo fokusnya sama prestasi dan sebagainya, komentar pun akan ngikutin. Wow. Gue mau tanya, Maudy Ayunda cantik gak? Yeah, absolutely. Iya, She is. she is, right? Nah, komennya lihat coba, Yeah. Lot of positive vibes. ya kan? Yeah. Ya kan? Ya mungkin ada negatif pasti ada, cuman Yeah. beda gak sih? Kita compare sama, influencer ataupun artis cantik lainnya, yang caranya mungkin beda, nggak jalur pendidikan atau jalur misalnya professional way as well as Maudy Ayunda. It's totally different. Mhm, Social media AI, it depends on your feeding, mhm. ya. Jadi, kalau kita ngasih feed-nya itu misalnya negatif atau misalnya sensasional, ya kalau kita nggak sensasional lagi mati. Makanya banyak sosial media ataupun artis yang akhirnya terus jaga sensasi, bikin sensasi biar apa, keep going di sosial media. Yeah. Balik lagi ke tertis, apakah di tertis kita harus bikin sensasi? Nggak harus.
Sure, Just sure. just run on your track, run on your pathway. Gak usah cari sensasi gimana-gimana. Bukan flexing ya, tapi mengapresiasi diri. Jadi kita jangan bilang, "Oh, gue kalau mau posting ini kayak kesannya flexing." Kayak kesannya, ibaratnya, mau pamer gitu ya. Pasti ada stereotip itu, tapi kalau kita misal balik lagi, "Oh, gue niatin, gue ngerasa ini dari sosial media gue ya, gue posting apapun yang gue mau." Ya, you get it. You try to appreciate yourself by post it on your IG or your Okay, TikTok. Just normalize it as not flexing, ya kan? sure. And talking about we go back first to the going nowhere. I think it's the most what happened right now because kita tuh bakal bingung sebenarnya kita tuh lagi ngerjain apa sekarang. Benar. Tapi yang nggak kita sadar adalah ini adalah proses belajar. Kalau gue pernah baca buku tentang sebenarnya diri kita sekarang adalah kita tumbuh dari childhood trauma. Oke. Jadi ya yang berdasarkan pengalaman gua dan yang gua melihat adalah tuntutan orang-orang tua Indonesia adalah ya you have to be the A student. Mulai dari sekolah tuh harus ranking 1 adalah sebuah penggambaran ya kesuksesan ke depannya. Mmm, Yang mana itu yang jadi buat kita we have to be perfect person. And that's really scary because this is what happened right now. Jadi orang dituntut dengan kesuksesan-kesuksesan orang tua boomer yang menuntut bahwa jadi sukses adalah jadi PNS, benar benar. TNI dan Polri. I have no issue with TNI and Dan Polri. BUMN juga. Yes, Oke. betul. We can admit it. Ya, tapi hal yang nggak disadari adalah orang tua kita tumbuh dari orang tua yang sebelumnya. Betul. This is the way how we understanding Mmm. our parents as a kid. And buat mengatasi itu, menurut gua adalah kita harus memilih circle yang tepat, Mmm. lingkungan yang tepat. Jangan gaulnya pengennya jadi sukses, tapi gaulnya ya I don't know how to define orang yang gak sukses kayak apa. Karena yang tadi lu bilang soal fasenya beda-beda. How you see and cope with a new circle that you think it will help you to be a better patih. Oke, got it. It's too personal but, gue bakal bilang bahwa di usia 30 lo pasti udah lewatin fase di mana people come and go. Yep. Kenapa kita bilang, atau gue bilang tadi kayak 30 you will be toned down Yeah. atau misalnya lebih calm down, karena lo udah ngelihat sekeliling bahwa sukses itu nggak harus pathway-nya BUMN, PNS, bener gak sih? Karena kita lihat, oh ternyata jurusan nggak harus jurusan itu buat sukses, bener gak sih? Nggak ada jurusan tertentu yang bikin sukses. Itu yang kita pelajari di usia 30. Ternyata teman-teman kita tuh sukses-suksesnya beda-beda jalannya. Makanya lebih tone down dibandingin 20 ya. Nah mungkin anxiety-nya sama. Tapi kalau kita bicara lagi tadi circle, kita pasti ngalamin fase trial and error di people come and go. Even with your circle, friendship, or your partner itself, it depends. Ya tapi people come and go itu real gitu. Jadi kita akan mulai terbiasa dan juga membiasakan diri kayak, oh ada orang datang ke hidup kita karena emang maksud tertentu with purpose, personal purpose, ya udah nggak masalah. Tapi gue nggak mau high maintenance High maintenance friendship, friendship. ya nggak masalah gitu. Mending low maintenance tapi tetap aja kalau ketemu kayak teman lama gitu sampai deep talk dan lain-lain gitu ya. Yeah. Tapi tadi bicara soal gimana apa berpengaruh itu si pertemanan, Yeah, pengaruh. the circle. Yeah. Jadi gue emang membiasakan diri bahwa dari zaman kuliah atau zaman kerja awal-awal, gue punya teman, oh ini khusus gue belajar. Oh ini gue ambis buat ke salah satu part. Oh ini buat karir. Oh ini teman buat nongkrong gila-gilaan. Oh ini teman yang kalau misalnya ketemu emang suportif banget. Oh ini teman nongkrong yang gimana itu kita jangan nuntut teman kita untuk bisa segalanya. Tapi kalau misalnya kita punya part tadi ibaratnya fraksi-fraksi tadi nggak masalah gitu. One day kita juga nggak akan apa ya, nggak akan nuntut mereka jadi si super apa ya, super friend gitu ya, atau teman yang bisa segalanya gitu, nggak bisa kita nuntut mereka juga. Apakah sumber pengaruh itu? Pengaruh banget.
Kalau misalnya kita emang ambil sesuatu, ada yang pengen kita kejar, tapi teman kitanya they're not on the same page, mimpi kamu itu adalah hal yang mustahil bagi mereka. Yeah. Gitu, itu gue alamin. Sampai akhirnya gue ngerasa kenapa tadi gue specialize teman-teman gue nih kayak, oh part karir ini temennya, nongkrong ini, oh yang serbaguna ini gitu ya, yang segala bisa masuk apa aja ini gitu ya. Kenapa? Karena tadi once ketika kita capek atau butuh support, kita nggak bisa nuntut teman kita untuk jadi yang segalanya. Karena mereka juga manusia, mereka pun juga harus kita feeding dengan kebermanfaatan, bener gak sih? Yep. Jangan kita doang yang nerima, oh gue nerima benefit dari teman. Dan itu real, sangat berpengaruh. Makanya emang agak ada apa ya, ada istilah juga, the law of attraction, pernah denger gak? Yeah, a lot. Jadi kalau misalnya emang lo pengen sesuatu hal, ya lo harus manifesting. Manifesting, membiasakan diri membuat ke arah-arah yang memang ke arah yang lo pengen gitu. Nanti lo akan diketemukan sama orang-orang yang sevisi, emang satu vibes gitu ya. Law of attraction. Direct indirectly, ibaratnya semesta akan mendukung untuk itu. Gitu. Kita nggak mungkin misalnya lo punya goals pengen sekolah lagi, tapi misalnya lo sekarang circle-nya nggak ke arah situ. Lo bakal struggle abis-abisan capek, ya Sure. kan? Tapi kalau misalnya lo punya teman existing, tapi lo juga punya teman yang emang fokus buat S2, karir, atau fokus yang buat lo curhat personal gitu ya, itu akan lebih nyaman. Karena apa tadi? Circle itu akan berpengaruh. Gitu. Okay. Karena di usia 30 kadang jadi dilema. Kita mau cerita ke keluarga kayak, kayaknya nggak pantas deh buat cerita ke keluarga masalah yang kayak gini gitu ya. Biarin mereka dapat senang-senang aja. Fase pendewasaan misalnya. Lebih tidak menceritakan hal-hal yang sifatnya permasalahan, ya tetap kita belajar buat apa ya, solving sendiri. Tapi juga dibawa ke kantor juga nggak mungkin permasalahan itu. True. So we need some buffers. This buffer of friendship. Nah itu yang sebenarnya supporting buat diri kita. Okay, talking about the friendships, what is true friendship for you? The true friendship. So I will not quote, but I will tweak one of the current issue that is most happening now. What is that? Kasusnya Tom Lembong. Yeah. Lo lihat nggak postingan Instagramnya Anies Baswedan? Yeah, I see it. Anies Baswedan fotoin tuh, upload di Instagramnya on his IG. Yeah. Belakangnya Tom Lembong. He really care. Seems like he's really care. Bahkan on the below or the lowest part of your life, you're still right there. Oh, that's a deep one. This kind of friendship. Mau lo sukses, mau lo nggak sukses, mau lo difitnah apapun, bukan berarti membenarkan pertemanan. Tapi ini konkret, terlepas dari benar atau salahnya, gue menghargai perbedaan pendapat di sini. Tapi yang gue mau highlight adalah bukan bicara Tom Lembongnya benar atau salah, tapi Anies Baswedan sebagai sahabatnya mendampingi Tom Lembong. Apa lo pernah lihat koruptor-koruptor lain yang divonis dan ada sahabatnya di situ? I never ever see it before. Mereka nggak mau nanti kena harus cuci tangan, bener gak sih? Ya, kayak nanti bakal disangka bagian dari itu atau ya. But they did, David. They support each other. Let's ignore about true or false about this case, but the thing is that's kind of the friendship. Itu ibaratnya pertemanan tertulus yang gue lihat ya, konkretnya gitu. Do you have one? I do, a lot, perhaps. Okay. Yeah, perhaps because it's like my self-claim, but gue melewati fase kehidupan yang dimana banyak orang yang memang reluctant sama ide yang gue kasih, atau yang misalnya fitnah, sebaran fitnah. Tapi ternyata temen gue itu selalu ada, meskipun mereka nggak harus mengkoar-koar kebenaran itu, tapi mereka bilang kayak, gue dukung Tih. Sure. Ketika lo sedih atau apa, Tih sini cerita, ada masalah apa? Mahal nggak sih? Priceless. Priceless. Precious but uncomfortable. Yeah. Ya, gitu. And talking about manifesting, everyone right now on the internet talking just, if you want something, just think about it. But I think manifesting it's also part of how we make the system. Exactly. To build it. Exactly. It's like it's going to your unconscious part of your brain. Yeah. So your effort will be more than that. Kayak lo bisa manifest sesuatu dan akhirnya kayak lo usaha sampai lupa usahanya sejauh apa
Once ketika lo udah dapet itu kayak, oh gue pernah ternyata ya Berarti menginginkan hal ini gitu ya. berarti manifest ini akan sangat relate sama usahanya juga Betul, usaha dan dan doa. sistem membangun itu. Gue gak bisa mungkiri bahwa mungkin di personally kayak gue tetap percaya bahwa semesta mendukung itu dalam artinya Tuhan akan mendukung itu gitu. Oke. Nah, that's like spiritual journey that we need to believe on, right? Nah, jadi emang kalau bicara soal manifesting, ya sama seperti doa yang kita utarakan sebetulnya secara gak langsung. Ya semoga. Kita bilang semoga ini sama siapa sih? Iya, sama yang di atas. Meskipun kita cuma kayak, duh moga dapet ya. Moga Oh, minta siapa, ngobrol sama siapa di situ. sure. Ya, secara langsung ngobrol sama Tuhan, minta kayak, oh, gue pengen dikasih ini. Meskipun harusnya pas doa spesifik ya. Once ketika Tuhan kasih atau semesta tadi mendukung tadi gitu ya, hasilnya sesuai dengan yang lo ekspektasikan, meskipun tidak di waktu yang tepat, bukan di waktu yang lo inginkan, Mhm. atau mungkin bukan berupa bentuk yang sama yang lo inginkan, ternyata sesuai kebutuhan lo, atau mungkin nanti afterlife. Itu yang gue pelajari bahwa ya it's normal feeling apa ya, kayak ngerasa down atau apa. Tapi lagi manifesting, gue ngalamin banget manifesting fit, sumpah. Kayak kadang mikir, kok bisa sampai di titik ini? Kok bisa ya mendapatkan hal yang sifatnya impossible gitu. Kayak kok bisa gitu. Padahal I don't even have any idea to get it gitu. Tapi yang gue lakuin adalah usaha gue emang kesana secara gak langsung. Sure. Okay, before we close this podcast, there's one question that probably give a insight for our audience, mostly probably Gen Z and millennials. If you could go back in the 20s, Oke. what the skill you would like to learn and possess after that yang bakal bermanfaat di umur 30-an sekarang? Okay, before I sum up this session, so I would like to tell you about this fact. Based on World Economic Forum for 2025, di 2025, Oh, this is the new one. I just got it in 2023. it's been a long time, but it's Okay. like 2 or 3 years Okay. ago. But the data say that the most needed skill di 2025 adalah analytical thinking and innovative Okay. and innovations. Dan ke bawahnya bicara soal ibaratnya skill-skill yang interpersonal dan sebagainya gitu ya. Tahu nggak leadership keberapa? I think it's number 6 or 7 if I'm not mistaken. Okay. Precisely 6. Kenapa coba? Oh ternyata kayaknya figur leader banyak, tapi nggak based on data. Oh, that's a really good one. Ya kan? Yeah. Kita dijejali bahwa oh leadership nomor 1. Gue setuju, gue anaknya ikut OSIS, ikut BEM atau sebagainya. Gue sangat meng-highlight bahwa oh leadership itu nomor 1. Tapi kita lupa, leader sekarang tuh banyak banget. Yang based on data banyak nggak? Yang problem solver banyak nggak? No. Enggak kan? Yeah. Banyak orang masalah yang kecil digede-gedein, yang gede dikecilin, ditutupin ya kan? Nah itu. Ternyata masalahnya sekarang itu di 2025 gitu. Tapi kalau misalnya if I could go back to the past, gue pengen belajar skill bahasa. Karena gue ngerasa bahasa Inggris udah kelewat banget gitu ya. Dulu sangat takut untuk coba-coba. Gue bakal persiapin This is second language kayak third language setelah bahasa Inggris maksudnya bahasa. no English. Oh, only English. Only English. Okay. Karena gue ngerasa ini it's too late to learn English. I mean totally late. But yeah, I appreciate my own progress again. Tapi gue ngerasa skill itu dan kalau gue bisa balik ke 20-an, gue bakal pede. Karena gue ngerasa insecure kayak, oh gue lulus dari sekolah vokasi. Gue lulus misalnya dari SMK, diploma gitu ya. Kayaknya gue gak bisa compete deh sama anak PTN. Kayaknya gue gak bisa deh kuliah di luar atau apa. Kayaknya gue gak bisa deh dapet karir bagus begini. Karena gue mengkerdilkan diri sendiri. Coba pada saat itu gue lebih confident sedikit atau lebih, kayaknya gue bakal dapet yang lebih lagi. Tapi hari ini gue gak ngerasa nyesel untuk itu. Wow. Kenapa? Mungkin caranya tadi
Gue harus up and down untuk biar dapat sadarnya hari ini. Gak masalah. Tapi yang selalu gue cerita di sini, gue bukan menggurui buat orang lain, tapi gue cuma pengen orang lain gak lewatin lubang-lubang yang gue lewatin. That's a really good one. Thank you so much for your Thank you so time much, today. David.